Momen-momen dalam video game berikut ini sulit untuk dilupakan. Selamat datang di What's Mojo Indonesia dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 adegan paling ikonik dalam video game. Thank God for tunnels. Untuk daftar ini, kita akan melihat adegan atau momen dalam video game yang paling diingat oleh para pemain. Walaupun adegan-adegan ini cukup terkenal, kami akan tetap mengatakan spoiler alert jika kamu tidak pernah memainkan game-game ini. Kalau kamu suka dengan apa yang kamu dengar ini, kamu bisa cek lagunya di link yang ada di kolom deskripsi. Nomor 10, mengangkat Master Sword, The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Franchise The Legend of Zelda memiliki beberapa momen ikonik yang bisa kita pilih. Tapi yang paling terkenal di antara semuanya adalah ketika Link untuk pertama kalinya mengangkat Master Sword di Ocarina of Time. Untuk menghentikan Ganondorf, pahlawan muda ini mencabut Master Sword dari tumpuannya. Tapi dia malah dikirim ke masa depan di mana musuhnya sudah berhasil mengambil alih dunia. Walaupun bukan game pertama yang memperkenalkan benda paling terkenal dari dunia Zelda, Ocarina of Time menjadi yang pertama untuk menampilkan sebuah peristiwa yang begitu mendetail. Ditambah lagi, fakta kalau kamu harus berulang kali menarik dan mengembalikan pedang ini untuk mengarungi waktu membuatnya semakin diingat oleh pemain. Nomor 9, Samus adalah seorang perempuan, Metroid. Ini adalah game tertua di dalam daftar kami. Game Metroid pertama mengajak para pemain untuk menjelajah sistem goa alien, melawan monster, dan mengalahkan bajak laut luar angkasa. Dengan desain level yang membingungkan, latihan dan juga mapnya, baik itu yang official maupun fanmade, membantu pemain pemula untuk menyelesaikan gamenya dengan lebih cepat. Jika game ini diselesaikan dengan cukup cepat, maka pemain akan dihadiahi dengan alternate ending yang mengungkap kalau sang protagonis, Samus Aran, di balik baju zirah luar angkasanya adalah seorang perempuan. Pengungkapan ini sebagai tambahan dari fakta kalau dia adalah salah satu heroin yang paling awal dan paling ikonik dalam dunia game, merupakan twist yang tidak akan terlupakan. Nomor 8, Fosfor Putih, Spec Ops: The Line. There's always a choice. No, there's really not. Game shooter saat ini cenderung mengagung-agungkan tema perang dan konsekuensi mengerikan dari peperangan. Walaupun Spec Ops: The Line terlihat seperti game perang lainnya, tetapi game ini tidak sama. Spec Ops: The Line adalah sebuah sindiran gelap bagi peperangan dan game yang menggunakan tema tersebut. Salah satu momen yang cukup kejam terjadi ketika sang protagonis, Martin Walker, memerintahkan timnya untuk menyerang musuhnya menggunakan mortar yang mengandung fosfor putih. Okay, prepare to fire. That in order? Yeah, it is. Setelah pemain menemukan lokasi musuh menggunakan inframerah dan melancarkan serangan, pemain harus melewati area yang baru saja mereka serang. Disinilah kalian akan menyadari bahwa kalian sudah melakukan kejahatan perang dengan menggunakan senjata kimia dan lebih parahnya lagi, kalian juga menggunakannya terhadap penduduk sipil. What? Oh no. Nomor 7, perlawanan terakhir Marston, Red Dead Redemption. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. Game tentang dunia western ini mengisahkan perjalanan John Marston, seorang mantan penjahat yang dijanjikan kebebasan jika dia berhasil memenjarakan anggota komplotannya yang dulu. Tapi sayangnya setelah ia menyelesaikan tugas itu, agen pemerintah yang menjanjikan kebebasan itu mengkhianatinya dan datang untuk membunuhnya. Come on, old man. I'm gonna need you to help me hold him off. John berhasil mengamankan keluarganya, tapi dia memutuskan untuk tinggal dan menghadapi orang-orang yang memburunya dalam sebuah pertempuran heroik terakhir yang layak untuk menjadi sebuah adegan dalam film western manapun. Tidak peduli berapa kali pemain mencoba untuk menang, tetap saja mustahil untuk melawan takdir kematian John.
Nomor 6, kematian Sarah. The Last of Us. There is something bad going on. You've got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Melihat betapa sinematiknya The Last of Us, game ini memiliki banyak adegan yang tidak terlupakan. Namun, momen yang paling berpengaruh adalah momen di awal permainan. The Last of Us bercerita tentang menyebarnya sebuah penyakit jamur yang membuat manusia menjadi mutan agresif. Pada awal permainan, kita berfokus pada Joel, sang protagonis yang berusaha menyelamatkan adiknya, Tommy, dan anaknya sendiri yaitu Sarah. What's going on? It's the Coopers. Something right with them. Sebuah kecelakaan mobil membuat Sarah terluka dan setelah itu dia dan Joel ditembak oleh seorang prajurit dan gadis ini harus mati akibat tembakan itu. Tidak hanya menjadi momen yang emosional dan menyakitkan, tapi kejadian ini juga menjadi momen terbentuknya karakter Joel. Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Nomor 5, Would You Kindly, BioShock. BioShock bercerita tentang Jack, seorang korban kecelakaan pesawat yang tidak sengaja menemukan kota bawah air bernama Rapture. Setibanya di sana, dia diminta untuk membantu seorang pejuang kebebasan bernama Atlas untuk menggulingkan pemimpin kota tersebut, Andrew Ryan. Saat Jack tiba di ruangan suci milik Ryan, dia melewati sebuah tembok dengan tulisan Would You Kindly. Would you kindly? Powerful phrase. Kata-kata yang Atlas sering ucapkan di radio kepada Jack. Sebuah rekaman dan juga Ryan sendiri memberitahu bahwa Jack sebenarnya berasal dari Rapture dan sudah dilatih untuk mentaati kalimat ini. Dan untuk membuktikannya, Ryan memerintahkan Jack untuk membunuhnya, dan Jack langsung melakukannya. Momen ini membuat BioShock yang pada dasarnya merupakan game yang cukup gila menjadi lebih memusingkan lagi. A man chooses. A slave obeys. Nomor 4, Identitas Raven. Star Wars, Knights of the Old Republic. They say the Force can do terrible things to a mind. It can wipe away your memories and destroy your very identity. Knights of the Old Republic adalah salah satu seri Star Wars yang paling terkenal di luar seri film utamanya berkat momen yang satu ini. Pemain berperan sebagai seorang pengguna Force yang amnesia dan ditugaskan oleh Jedi untuk melawan Darth Malak, seorang Sith Lord, mantan murid seseorang yang cukup ditakuti yaitu Darth Revan. You cannot hide from what you once were, Revan. Recognize that you were once the Dark Lord. Akan tetapi, lama-kelamaan kita jadi tahu kalau kita adalah Darth Revan itu sendiri dan para Jedi telah menghapus ingatan kita. Sekarang kamu harus memilih antara bertarung untuk para Jedi yang sudah memanipulasi ingatan atau mengambil kembali tahta yang sempat kamu tinggalkan. Franchise Star Wars dikenal karena suka mengungkap fakta yang mengejutkan dalam ceritanya dan ini adalah salah satu yang terbesar. All hail the return of Darth Revan, the true Lord of the Sith. Nomor 3, ledakan nuklir. Call of Duty 4 Modern Warfare. So, are we there yet? Call of Duty seringkali memungkinkan kita untuk memainkan beberapa karakter yang berbeda tergantung misinya. Di misi ke-10 dalam game ini, Shock and Awe, kita memainkan seorang sersan dari Marinir Amerika Serikat bernama Paul Jackson. Bersama dengan timnya, ditugaskan menyerang markas musuh di Irak. Walaupun mereka berhasil menyelamatkan seorang pilot dan melakukan evakuasi menggunakan helikopter, terdengar kabar adanya ledakan nuklir di radio, menghancurkan helikopter mereka dan membunuh ribuan orang. Mencoba mengendalikan Jackson di saat-saat terakhirnya dengan merangkak melewati area yang hancur akibat ledakan, memberikan pengalaman yang tak terlupakan tentang kengerian senjata nuklir. Nomor 2, memilih Pokemon pertamamu, Pokemon Red and Blue. Memilih Pokemon pertamanya menjadi semacam upacara kedewasaan bagi sebagian anak muda. Kami cukup yakin momen yang paling terkenal ada dalam game pertama dari seri ini, Pokemon Red and Blue. Setiap pemain memulai petualangannya di Pallet Town dan akan diminta oleh Profesor Oak untuk memilih Pokemon pertamanya, Squirtle, Charmander, atau Bulbasaur. Tiap orang memiliki seleranya masing-masing, tapi tenang saja, rivalmu akan selalu memilih Pokemon yang tipenya bisa mengalahkan Pokemonmu untuk membuatmu jengkel. Tapi setidaknya kalian bisa memilih nama rival kalian ini. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Okay, here we go.
What is that? Where's that coming from, Mendoza? I don't... There! Mira! Hold still! Hold still! Let him have it! The semi-finals for high security personnel will be announced in a separate secure access transmission. Remember, more lives than your own may depend on your fitness. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, kematian Ares. Final Fantasy VII. Game bergenre RPG sudah lama memperkenalkan sistem kematian permanen anggota tim sebelum Final Fantasy VII keluar. Tapi ada sesuatu di adegan ini yang membuatnya terus menempel di ingatan kita. Melihat Sephiroth menusuk Ares dari belakang menjadikan ini momen yang sangat menyedihkan bagi kebanyakan pemain. Mungkin karena ini adalah salah satu kematian tragis yang pertama dalam sebuah cutscene. Atau mungkin pengaruh dari musik yang terdengar sedih, atau mungkin saja karena kita kehilangan seseorang dengan hati yang begitu murni dan tidak bersalah. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.